Realita. Halo, jumpa lagi bersama saya di Lensa Realita, wawasan tanpa batas, diskusi tanpa sekat. Pada bincang-bincang kali ini, saya akan mengulas tentang penyakit yang lagi disinggung nih di dunia kesehatan, yaitu penyakit super flu, yang katanya penyakit yang juga perlu diwaspadai. Nah, kali ini sahabat Lensa, saya sendiri akan bincang-bincang dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ibu Afira Sulistiowati, untuk membahas penyakit yang lagi booming-boomingnya di dunia kesehatan. Halo, selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Sehat juga nih. Agak nervous. Agak nervous nih. Mungkin first time Ibu bakal podcast bareng kita, bareng Lensa Realita, tapi santai saja, nggak apa-apa. Kita relax aja, Bu. Baik, langsung saja mungkin ya, Bu. Ya. Sebenarnya mengenai penyakit super flu yang sekarang lagi jadi atensi publik nih, Bu. Sebenarnya kalimat super flu ini ada nggak sih, Bu, di dalam dunia medis sendiri itu, Bu? Jadi pengertian super flu ini sesungguhnya di istilah non medis itu hanya ingin menggambarkan bahwa flu yang terjadi, influenza yang terjadi itu, penyakit yang ada sekarang tuh gejalanya lebih berat, durasinya lebih lama, dan akan menimbulkan komplikasi yang lebih serius apabila tidak ditangani dengan tepat. Makanya ini bukan istilah non medis, tapi mengistilahkan bahwa ini influenza yang lebih berat dari influenza yang musiman. Baik. Untuk tadi Ibu bilang juga nanti kalau nggak cepat ditangani akan menimbulkan komplikasi yang serius. Komplikasinya itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan sama Ibu. Jadi gini, saya menjelaskan dulu dari awal ya. Jadi WHO mulai tanggal 10 Desember 2025 mengumumkan kepada semua negara-negara bahwa sekarang ada varian baru dari influenza. Jadi ada evolusi virus. Dari subtipenya H1N1 menjadi subtipenya H3N2. Yang ini lebih berat kalau masuk ke dalam manusia. Jadi sama influenzanya. Kalau gejala influenza itu kan demam, batuk, nyeri otot, pusing dan sebagainya. Nah, untuk super flu ini variannya yang saya tadi bilang evolusi menjadi H3N2. Ini yang menjadi gejalanya menjadi berat. Gejalanya yang perbedaannya dengan flu biasa atau flu musiman itu super flu itu mendadak menjangkit pada manusia mendadak, kemudian demamnya tinggi banget, kemudian nyeri ototnya berat daripada yang influenza musiman, jadi nyeri otot di seluruh tubuhnya, kemudian kelelahan. Kalau yang influenza biasa itu kan ringan. Ini super flu ini saya bilang tadi memang karena super flu berat kondisinya, gejalanya lebih berat dari flu musiman, jadi sangat lemah sekali keadaannya itu. Dan durasi waktunya kalau biasanya influenza musiman 3-5 hari, ini sampai lebih dari 7 hari. Dan akan ada komplikasi yang lain. Misalnya sampai ke pneumonia, saluran pernafasan, batuknya terus menerus sampai lebih dari 7 hari. Jadi ini gejalanya flu yang super dari biasanya flu musiman gitu. Berarti berbeda dari flu yang biasa kita alami, kayak jadi gitu ini tindakan, ya, Bu. Jadi istilah non medik yang menggambarkan bahwa ini flu yang berat, makanya dipakai istilah super flu. Baik, Bu. Nah, tadi Ibu juga bilang kalau untuk ciri-cirinya saat kita mengidap super flu, nah itu pasti ada demam nih, demam dan nyeri pegalnya juga lumayan gitu kan ya, Bu. Jadi kalau seumpama sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita harus gimana? Kan sebagai masyarakat awam apalagi kan ya, Bu. Kita kan nggak tahu nih, kita ngidap penyakit flu biasa atau super flu nih. Kan kita nggak tahu gitu. Apakah dari Dinas Kesehatan sendiri sudah ada turun ke lapangan mengenai atau sosialisasi mengenai penyakit super flu ini, Bu? Jadi kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan flu kepada semua fasilitas kesehatan. Jadi semua fasilitas kesehatan dari puskesmas, klinik, kemudian rumah sakit itu sudah kami keluarkan
kewaspadaan. Jadi kalau misalnya ada pasien yang ternyata gejalanya melebihi dari flu musiman, maka untuk melaporkan kepada kami akan melakukan tindakannya pengambilan sampel untuk diperiksakan ke PLK Surabaya. Jadi pemeriksaannya itu untuk membuktikan apakah ini betul-betul super flu dengan virus yang H3N2 tadi. Nah, itu membuktikan itu. Tapi kami juga menekankan kepada masyarakat jangan panik. Jangan panik. Karena kepanikan ini membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Nah, Iya, malah nanti gampang terserang. Jadi jangan panik. Jadi kami himbau melalui promosi kesehatan di setiap puskesmas, rumah sakit, bahwa super flu ini jangan membuat kepanikan di masyarakat. Jadi tetap masyarakat kalau misalnya dia mau ada gejala flu, ya minum obat yang dia biasa pakai. Kemudian kalau misalnya dirasa kok tidak sembuh-sembuh sampai berapa hari ya, 5 hari, harus segera memeriksakan diri atau berobat ke vaskes-vaskes terdekat. Baik, berarti Dinas Kesehatan Pamekasan ini sudah prepare mengenai hal itu. Baik, dan sejauh ini Bu, apakah di Pamekasan sudah ada yang terjangkit super flu ini Bu? Ya, jadi super flu ini menjadi atensi juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri sampai tanggal kemarin, tanggal berapa? Tanggal 27 ya, sampai tanggal 27 itu dari informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ada 18 kasus flu berat atau super flu tadi. Tapi alhamdulillah di Pamekasan belum ada. Jadi kewaspadaan kita itu belum ada laporan dari tiap vaskes yang menunjukkan bahwa ada pasien yang dengan gejala yang tadi yang saya bilang super flu tadi. Jadi sampai saat ini belum ada Pamekasan. Alhamdulillahnya belum ada, dan mudah-mudahan ke depan nanti nggak ada ya Bu. Baik, dan ini Bu, untuk penanganannya seandainya nih nanti super flu ternyata ada yang terjangkit nih di Pamekasan. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri penanganannya seperti apa Bu? Takutnya nanti penanganannya kayak COVID kemarin harus ruangan dibedakan, kita harus pakai apa perlengkapan. Iya, takutnya kan kena juga kayak gitu. Gimana Bu? Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang merasa bahwa dia kok flu saya tidak seperti biasanya, makanya itu harus segera ke vaskes terdekat. Lah ada terapi super flu yang memang kita sudah share kepada teman-teman nakes di fasilitas kesehatan bahwa harus memberikan terapi suportif kepada pasien, bahwa pasien itu harus istirahat cukup. Kemudian cairan yang dimasukkan ke pasien, kalau memang pasien itu dirawat, maka cairannya harus masuk secara sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian diberi obat yang analgesik, antipeptik, antiviral. Kemudian bila bergejalanya lebih lanjut, maka akan ditangani khusus itu pasien itu. Jadi jangan khawatir. Jadi masyarakat kalau misalnya, kayak saya menderita flu nih, tapi kok semakin lama saya lemes, kelelahan semakin mendalam. Kemudian batuk, itu langsung saja ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera dilakukan penanganan. Baik, ini lagi Bu, sembari kita membahas super flu, saya juga sebenarnya ikut prihatin ya mengenai yang terjadi di Pamekasan, tepatnya di Desa Sanadaya ini, di Kecamatan Pasian ini Bu. Nah ya, dan pastinya masyarakat di sana pasti down. Ya nggak sih Bu, kayak kesehatannya down, pikirannya juga down. Nah, dari Dinas Kesehatan Pamekasan sendiri mungkin ada tindakan khusus nih Bu untuk memantau kesehatan masyarakat yang terkena musibah kemarin Bu. Jadi kami Dinas Kesehatan melalui beberapa UPT sudah mempunyai tim gerak cepat semuanya di puskesmas, termasuk Puskesmas Pasean. Jadi Puskesmas Pasean karena adanya bencana tersebut, maka tim gerak cepatnya langsung menuju ke lokasi. Jadi melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak dan melakukan intervensi kepada mereka. Intervensi ini tidak hanya intervensi secara fisik, jadi obat-obatan kalau mereka sakit, tapi juga penyuluhan tentang kesehatan jiwa. Jadi mereka teman-teman promkes, teman-teman pengelola kesehatan jiwa
terjun langsung ke lapangan, mendampingi masyarakat agar mereka tidak down. Jadi menenangkan dengan ada keilmuan sendiri untuk mengatasi masyarakat yang terdampak bencana. Selain itu, melalui puskesmas juga ada pemantauan bahwa kami sudah memerintahkan tenaga-tenaga di desa, bidan desa, perawat desa untuk memantau tiap hari kesehatan masyarakat yang terdampak. Kalau misalnya ada kasus kegawat daruratan ya, ternyata ada masyarakat terdampak itu perlu penanganan yang serius, maka kita sudah bekerja sama dengan kepala desa dan aparat untuk langsung ke kontak dengan puskesmas yang sudah kita beri kontaknya kepada aparat atau kepala desa, untuk kita bisa langsung untuk bisa ditangani ke unit gawat darurat puskesmas Pasean. Jadi kami membersamai mereka, memastikan bahwa kondisi masyarakat yang terdampak bencana, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, tetap terkontrol. Baik. Kemarin juga saya sempat ke sana, kita liputan di sana Bu, dan benar banget Bu, mengingat situasi dan kondisi di sana, wah memprihatinkan. Saya juga ngelihatnya gitu loh Bu, sampai di pengungsian anak-anak kayak gitu, dan alhamdulillahnya nggak ada yang sakit, mengalami sakit yang serius. Cuman dari kepala desanya bilang gini ke saya sendiri, bilang kalau sebenarnya kalau penyakitnya nggak ada Mbak, cuman ringan kayak flu biasa karena musim hujan yang tidak menentu, ya kayak gitu. Nah, cuman mungkin dari psikologisnya yang perlu dikuatkan kayak gitu ya Bu. Itu teman-teman puskesmas juga kami memerintahkan kan di puskesmas ada pengelola program kesehatan jiwa. Jadi mereka mempunyai keilmuan agar masyarakat terutama anak-anak juga tidak down jiwanya menghadapi bencana yang ada. Jadi survive mereka untuk hidup, sehingga kalau kesehatan jiwanya baik, maka kesehatan fisiknya juga baik. Iya benar banget. Karena psikologis menentukan dari semuanya, betul, kayak gitu ya Bu. Semuanya. Ngomong-ngomong nih Bu, apakah tim medis dari puskesmas terdekat atau nanti dari rumah sakit mungkin yang ada di Pamekasan, apakah sudah ada jadwal patroli yang ditentukan untuk ke lokasi Sanadaya itu Bu? Ya, sementara karena kondisinya tidak begitu stabil ya, kita memerintahkan perawat atau bidan desa di lokasi setempat untuk memantau kesehatan mereka. Jadi kalau baru ada kegawat daruratan yang saya bilang tadi, kepala desa langsung kontak ke puskesmas, atau kita bisa mendatangkan puskesmas lain apabila ada di luar yang kita harapkan, misalnya ternyata ada gawat darurat di sana, perlu penanganan serius, kita mendatangkan puskesmas lain dan rumah sakit. Sementara masih kita memerintahkan tenaga kesehatan yang ada di desa Sanadaya. Kita balik lagi to the point ya Bu, untuk poinnya ini. Baik, harapannya Ibu mengenai superflu ini agar tidak ada yang terjangkit di masyarakat, khususnya di masyarakat Pamekasan ini, seperti apa mungkin Bu? Ya, kami mengharapkan yang pertama tadi saya bilang jangan panik, ya, jangan panik. Jadi kami sudah memberikan informasi kepada media jangan panik dengan adanya berita tentang superflu. Apabila tadi ini virus, jadi virus itu ada jangka waktunya, masanya. Kemudian dapat dicegah. Pencegahan itu diantaranya kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih perilaku hidup bersih dan sehat? Diantaranya ini ya, kalau kita sudah keluar rumah, masuk ke dalam rumah, mau makan dan sebagainya, pakai cuci tangan dengan sabun. Nah, itu harus diterapkan. Semua itu kita tekankan kepada masyarakat. Kemudian etika batuk dan bersin. Jadi ada etikanya nih di dalam kesehatan, bukan langsung batuk begitu saja. Ada etikanya. Jadi kalau batuk ya batuk ada etikanya diginikan. Kemudian menggunakan masker saat kalau kita merasa sakit, kalau kita mau keluar ke keramaian, menggunakan masker. Jadi juga melindungi sekitarnya. Berikutnya adalah menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu tidak hanya
dengan vitamin yang dikonsumsi secara oral dari kita beli di apotek dan sebagainya, itu dengan menjaga makanan sehat dan seimbang. Kemudian rutin melakukan aktivitas fisik, olahraga nih, yang sekarang banyak anak-anak muda. Nah, itu yang harus kita perhatikan agar daya tahan tubuh kita di musim yang pancaroba ini kadang hujan, kadang panas. Ya, itu kita menjaga agar daya tahan tubuh kita menjadi kuat dengan melakukan itu. Terus tadi kan Ibu bilang kalau virus flu ini sebenarnya flu yang biasa, cuman virusnya berevolusi nih. Nah, mengingat virus yang berevolusi ini, apakah super flu ini akan berpotensi meluas menjadi epidemi atau bahkan pandemi di dunia kesehatan? Menurut Ibu seperti apa? Sementara dari laporan seluruh kabupaten di Jawa Timur masih hanya ada 12, tapi kami sudah bersiap-siap tim surveillance kita. Jadi kami punya surveillance epidemiologi. Jadi kalau bahasanya di kepolisian kayak intel. Jadi kita tahu, oh di sana ada penyakitnya, baru kita turun. Mana saja yang harus kita cegah. Jadi kami di Kabupaten Pamekasan khususnya dan Jawa Timur sudah diberi surat edaran juga dari Kemenkes, Profesi untuk selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan tadi. Ya, pencegahan tadi. Memang salah satunya influenza ini bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi influenza. Tapi vaksinasi influenza ini belum menjadi influenza yang vaksin yang gratis untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa mendatangi vaskes. Jadi kalau misalnya saya ingin keluarga saya bisa melakukan vaksinasi. Tapi ini karena bukan vaksinasi rutin yang diberikan oleh masyarakat, maka berbayar mereka, masyarakat. Tapi jangan khawatir, saya nggak bisa vaksin. Ya itu tadi dengan menjaga daya tahan tubuh, perilaku hidup bersih dan sehat. Ngomong-ngomong tentang menjaga kesehatan nih Bu, tips jaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim dan maraknya virus super flu yang lagi berevolusi ini seperti apa Bu dari Ibu sendiri? Ya. Kalau saya sendiri itu tadi saya menerapkan makan gizi yang seimbang. 4 sehat 5 sempurna nggak Bu? 4 sehat 5 sempurna. Iya. Jadi dilihat nih isi piring kita sekarang apa nih? Ada sayur atau buah. Kemudian yang kedua, saya setiap pagi itu saya rutin 30 menit jalan pagi. Kalau seusia saya nggak lari. Kalau yang muda-muda, ayo lari 30 menit cukup. Jadi 30 menit kalau saya sendiri merutinitas untuk aktivitas fisik untuk memberikan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga harus istirahat yang cukup. Jadi tubuh ini sudah digunakan sekian jam, jadi harus ada 8 jam harus kita istirahat. Kita nggak bisa istirahat 8 jam. Oke, istirahatnya cukup tapi yang berkualitas gitu ya. Baik, nanti juga mungkin diselingi dengan minum vitamin mungkin Bu. Vitamin kan wajib kayaknya untuk cuaca yang nggak menentu ini kayak gitu Bu. Dan tentu saja masyarakat Pamekasan nih khususnya kalau sudah merasa nggak enak badan, ini kita kemana nih Bu? Apa ke posyandunya atau ke puskesmas tiap kecamatan atau seperti apa nanti Bu? Jadi kami di desa ada jaringan, ada puskesmas pembantu ya. Iya. Kalau pustu ada Polindes. Kalau memang berasa disikat itu nggak apa-apa, langsung ke sana, langsung ke jaringan-jaringan kita, puskesmas pembantu, Polindes. Kalau posyandu itu kan terjadwal ya, terjadwal tiap bulan hanya beberapa kali. Ya, kalau memang dirasa saya biasanya puskesmas, monggo ke puskesmas terdekat. Kan kita vaskes kita sudah berdekatan dengan masyarakat, ada puskesmas pembantu, ada Polindes, ada pusku. Juga didukung oleh fasilitas kesehatan swasta. Ini juga mendukung kita pemerintah. Ada klinik swasta, boleh itu mereka juga harus membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berarti di pustu tiap desa ini di Pamekasan benar-benar sudah prepare gitu ya. Sudah disediakan mungkin dari obat-obatannya atau vitaminnya kayak gitu. Kesehatannya juga. Oh, alat kesehatannya juga sudah lengkap. Tentunya alat kesehatan yang diperuntukkan untuk pustu ya, tidak sebanyak yang di puskesmas tentunya. Kalau misalnya
hanya tes kesehatan cepat tuh mungkin ada di Pustu, ada di kita sediakan. Tapi kalau pemeriksaan lengkap itu ada di laboratorium di Puskesmas. Nanti setelah diperiksa nih, anggap nih masyarakat terkena dengan ciri-ciri yang kayak super flu nih. Terus periksalah ke Pustu gitu kan. Nah, setelah periksa ke Pustu, apakah nanti ada tindak lanjut ke Puskesmas, ke rumah sakit, nanti ke dinas kesehatan untuk memberitahukan bahwa wah pasien ini harus diperiksa nih, diperiksa lebih lanjut nih. Artinya kita kan Puskesmas atau klinik itu kan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Iya, tingkat Jadi pertama. kalau pelayanan di tingkat pertama ternyata sudah diberikan pengobatan dan sebagainya, ternyata belum sembuh dan perlu dirujuk, maka akan dirujuk ke rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, di sana pastinya akan diagnosa oleh spesialis, karena dokter spesialis kan ada di rumah sakit tuh. Iya, bukan di Puskesmas nih ya, dokter spesialis tuh. Nah, di sana dengan spesialis pasti kalau misalnya dirasa ini kok ciri-cirinya kayak super flu ya, pasti akan menghubungi tenaga surveillance tadi, surveillance epidemiologi. Yang tadi untuk diambil kalau memang mau diperiksakan, mau diambil spesimennya tuh untuk diperiksa ke Surabaya kayak gitu. Benar-benar subtip virus H3N2 ya, atau dikira super flu tadi. Ya. Iya. Ngomong-ngomong nih ya Bu, kan sebenarnya masyarakat, saya juga sendiri gitu kan, karena viral waktu itu di TikTok, waduh saya ini jadi takut gitu loh, jadi khawatir, jadi panik, takutnya saya terkena juga gitu, jadi takutnya bahaya, takut menular gitu. Nah, untuk menghilangkan efek pemikiran negatif ke masyarakat tentang virus super flu ini, dari Ibu sendiri selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, seperti apa mungkin Bu? Ya. Selain tidak panik atau nanti akan memberikan penjelasan psikologis, sudah nggak usah terlalu nggak usah terlalu grogi masalah penyakit ini, mungkin seperti apa Bu? Ya, kami menekankan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan sehari-hari. Jadi selain tadi tidak panik, kebersihan lingkungan harus dijaga nggak sih Bu sebenarnya? Ya masuk juga di dalamnya. Karena kalau rumah kita, lingkungan kita tidak bersih, maka menjadi banyak kuman penyakit virus datang. Tadi titik dalam pencegahannya selain tadi perilaku hidup bersih dan sehat, kita juga menghindari yang sedang sakit ya, hindari sakit. Dan yang sakit pun berusaha juga tidak menularkan dengan memakai masker tuh. Iya benar, memakai masker itu penting banget kan ya Bu. Ya. Terus mungkin nanti dari surveillance, nah apakah nanti ada sosialisasi ke masyarakat untuk sudahlah nggak usah panik mengenai virus super flu ini gitu. Seperti apa Bu mungkin? Jadi kami termasuk dari tim-tim tenaga kesehatan di Puskesmas sudah melakukan promosi kesehatan, baik melalui media langsung, jadi bertatap muka dengan masyarakat, juga melalui medsos. Jadi di IG Puskesmas, rumah sakit sudah menerangkan bahwa super flu itu seperti ini istilahnya, tidak usah panik. Ini flu musiman tapi lebih berat memang, tapi itu tadi ada pencegahan yang bisa agar kita tidak terkena penyakit. Sekaligus antisipasinya kayak gitu ya Bu, biar masyarakat ini sudah ada tindakan dari pencegahan melalui tenaga-tenaga promosi kisah di Puskesmas, sudah melakukan informasi KIE, komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat. Baik Bu. Jadi untuk warga masyarakat Pamekasan ini nggak usah khawatir mengenai penyakit super flu yang lagi jadi perbincangan di dunia kesehatan, karena Dinas Kesehatan Pamekasan sendiri sudah melakukan pencegahan dan antisipasi yang sudah disalurkan ke tempat kesehatan lainnya seperti Pustu, terus Puskesmas, apalagi gitu kan ya. Jadi nggak usah khawatir bagi kalian masyarakat Pamekasan khususnya. Baik, saya rasa sudah semuanya informasi tersampaikan dengan baik, dan saya rasa juga cukup informasinya ya Bu. Baik, itulah tadi pemirsa bincang-bincang dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ibu Afira Sulistiyowati. Saya Anis, tetap saksikan bincang-bincang berikutnya hanya di Lensa Realita. Sampai jumpa. Ke kamera Bu, sampai jumpa.